Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa minggu ini ya, untuk tanggal 29 Januari sampai dengan nanti tanggal 2 Februari 2024. Sebelum masuk ke technical analysis, kita lihat dulu dari segi fundamentalnya. Itu nanti Selasa tanggal 30 Januari itu volatility market itu diperkirakan akan terlihat dari Jerman yang akan merilis PDB-nya per kuartalnya. Itu diperkirakan data sebelumnya minus 0,1, perkiraan minus 0,3 atau menurun. Nah, aktualnya berapa nanti kita akan cek lebih lanjut. Tetap waspada. Kemudian di malamnya itu ada kepercayaan konsumen dari Amerika dan GLUT-nya yang akan dirilis di jam 10 malam waktu Indonesia Barat sebagai trigger volatility di marketnya. Kemudian Rabunya tanggal 31 Januari itu lumayan. Sesi Asia itu ada Cina yang akan merilis indeks manajer pembeliannya. Kemudian malamnya ada Jerman, indeks harga konsumen. Kemudian dari Amerika itu fokusnya adalah ADP-nya. Ini yang akan menjadi fokus malam di jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Waspada, Kamis tanggal 1 Februari. Ini volatility potensi mulai kelihatan gede banget. Diawali dari jam 2 dini hari itu ada pernyataan FOMC dan keputusan tingkat inflasi atau suku bunganya yang diperkirakan tetap di kisaran 5,5%-nya. Tapi fokusnya bukan di angkanya ini yang akan rilis nanti, tetapi isi daripada press conference-nya dari FOMC yang dimulai dari jam setengah 3 dini hari waktu Indonesia Barat, ini yang akan menjadi fokusnya. Kemudian indeks harga konsumennya itu dari zona euro itu dirilis jam 5 sore. Kemudian keputusan tingkat inflasi atau tingkat suku bunganya dari Inggris itu juga akan dirilis di jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ini volatility-nya potensial ini akan gede banget. Terus fokus terakhir di hari Kamis adalah indeks manajer pembelian dari Amerika, ini juga akan menjadi trigger volatility di market. Kemudian terakhir waspada, NFP akan dirilis di hari Jumat tanggal 2 Februari. Fokusnya adalah di ketenaga kerjaan non pertanian atau NFP-nya itu sendiri diperkirakan menurun dari data sebelumnya 216K diperkirakan ke 177K. Cuman hati-hati, aktualnya ini yang penting nanti akankah sesuai atau di bawahnya atau justru malah surprise di atasnya 216K. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Dan tingkat penganggurannya ini diperkirakan tetap di kisaran level 3,7%. Cuman kalau misalkan data keluarnya itu nanti di bawah 3,7%, ini mungkin akan ngeliatin dampak dari indeks dolarnya, ini mungkin akan sedikit ada penguatan meskipun nanti data tenaga kerjaan atau NFP-nya itu misalkan keluarnya nanti normal atau netral. Lanjut ke technical analysis, kita mulai dulu dari indeks dolar untuk area yang akan menjadi perhatian untuk minggu ini ya. 103.500 ini sebagai resisten terdekat saat ini. Cuman untuk hari Jumat kemarin itu harga penutupan itu belum mampu tutup di atasnya level area tersebut. Tiga area yang akan menjadi fokus sebagai resisten 104, 104.500 dan 105.00. Kemudian level area supportnya itu di kisaran area 103, 102.75, 102.50. Maksimal yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 102.00. Selama harga bergerak di antara 103.50 sampai dengan 103.00, potensial untuk indeks dolar ini akan sideways ataupun dari ring pergerakan segi time frame H4-nya ini potensial sideways-nya akan berlanjut sampai salah satu break di atas ataupun di bawahnya level area tersebut. Cuman kalau misalkan ada penguatan dari segi indeks dolar, fokusnya nggak jauh-jauh dulu, perhatikan level 104.00 sebagai psiko price levelnya. Batasan maksimal adalah 104.50. Ini yang akan menjadi fokus untuk minggu ini. Dua area ini sebelum ke 105.00. Kemudian jika indeks dolar mengalami pelemahan, mungkin akan terkonfirmasi ketika harga bergerak ataupun tutup
di bawahnya 103.00 dari segi time frame daily, potensial indeks dolar akan ada penurunan itu menuju level 102.75 sampai dengan 102.500. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Tentunya dari segi fundamental ini juga ada ataupun mengidentifikasikan ini volatility untuk minggu ini itu gede banget, tetap waspada. Selanjutnya kita masuk dulu ke pound sterling USD dulu dari segi time frame 4. Ini beberapa minggu yang lalu sudah dibahas potensial sideways berlanjut, jadi tetap hati-hati. Kalau misalkan dilihat dari segi time frame daily, ini kelihatan banget dari dailynya ini sideways di antara kotak putih ini sebagai batasannya 1.2600 itu batasan terbawah, batasan teratas itu kurang lebih ada di 1.2800 sebagai physical price levelnya, dan ada juga resisten di kisaran area tersebut. Tapi kalau misalkan dari segi time frame 4, fokusnya kalau untuk saya pribadi itu saya masih tetap ancang-ancang untuk cari setup sell. Cuman ini mungkin saya akan pantau dulu di kisaran level yang di blok putih ini. Yang pertama ada di 1.27500 sebagai resisten terdekat saat ini. 1.2800 sebagai physical price levelnya, batasan maksimal adalah 1.2825. Ini akan saya pantau terlebih dahulu. Untuk area atas kosong saya masih skip dulu, belum nandain untuk level area resistennya karena planning saya masih tetap ancang-ancang cari setup sell untuk pound sterling USD untuk minggu ini. Kemudian supportnya itu kurang lebih 1.2675, 1.2650. Kemudian 1.2625 di sini ya, di dalam level area sideways batasan maksimal adalah 1.2600. Tetapi saya kemungkinan akan ngincerin yang ada di kisaran area 1.2575 ini yang pertama, kemudian 1.2500 ini yang kedua untuk batasan entry sell untuk minggu ini. Mungkin saya akan tunggu reaksi ketika harga bergerak menuju di bawahnya 1.2675. Ini akan saya cek terlebih dahulu atau kurang lebih di 1.26500. Kalau misalkan harga mampu bergerak ke sini, kurang lebih di sini, dan ketika terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, harga tidak mampu tutup kembali di atasnya 1.2700 sebagai physical price levelnya, kurang lebih mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell. Tetapi dari segi targetnya, kemungkinan 1.2575 ini sebagai target yang pertama. Kemudian TP maksimal, kalaupun misalkan dicapai untuk minggu ini 1.2500 ini mesti keluar ini sebagai batasan TP2. Tetapi kalau misalkan harga bergerak di atasnya 1.27500, mungkin saya akan pantau zona yang kurang lebih di atasnya sini yang di blok hijau ini di 1.2800 sampai dengan 1.2825. Nah ini misalkan kalau digambar untuk rencana ancang-ancang cari setup sell-nya, yang pertama adalah ketika harga mampu break di kisaran 1.26500. Ketika terjadi konfirmasi, kemungkinan saya akan mulai ancang-ancang. Yang pertama konfirmasi, kalau sudah kelihatan konfirmasi yang jelas baru masuk ke market itu kurang lebih di kisaran 1.2675, kurang lebih di sini. Tapi dari segi stop loss-nya itu mesti amannya di atasnya history high yang ada di sini itu di kisaran level area 1.2758 atau 1.27600 ini sebagai amannya, kurang lebih ruang gerak sekitar 100 pip kalau kita bulatkan. Dari segi targetnya itu perkiraan kalau kita ukur ke bawah sebagai batasan TP1 itu kurang lebih di kisaran area 100 pip, jadi risk to rewardnya itu imbang 1:1. Kemudian untuk TP2 maksimal ruang gerak sekitar 170-an pip kalau dibulatkan, jadi ini risk to rewardnya sih oke. Tetapi kalau misalkan itu nanti harga ternyata mampu bergerak ke atas, saya akan pantau kurang lebih di kisaran mendekati level area 1.2800, kurang lebih di kisaran area tersebut selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.2825 dari segi time frame daily. Mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah untuk sama ancang-ancang cari setup sell juga, tetapi dari segi risiko itu mungkin akan lebih kecil. Jadi sebenarnya dua skenario untuk minggu ini. Yang pertama dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 70 pip, tetapi dari segi targetnya itu bisa maksimal kalau misalkan potensial harga masih ada lanjut ke atas dari segi time frame kecil ya. Tetapi dari segi targetnya untuk skenario yang kedua ini itu batasan maksimal sebagai sideways-nya itu kurang lebih di kisaran 2600 ini sebagai target untuk TP pertama. Kemudian TP keduanya maksimal itu sementara jangan jauh-jauh dulu di kisaran 1.2875, risk to reward kurang lebih sekitar 200-an pip. Jadi ini untuk target maksimal. Jadi GBP USD ataupun sterling USD
untuk minggu ini itu dua skenario, cuman planning saya pribadi itu adalah ancang-ancang cari setup sell. Euro USD sama planningnya itu saya masih ancang-ancang cari setup sell, cuman untuk minggu lalu itu saya masih ada satu posisi nyangkut itu di kisaran 1.09400-an kurang lebih di situ. Saya masih ada running posisi di situ cari setup sell-nya, dan TP-nya itu di 1.0800 ini masih belum tercapai. Itu masih ada satu posisi. Untuk minggu ini fokusnya tentunya sebagai batasannya untuk resisten itu perhatikan level yang di blok putih. Di sini 1.08500 itu yang pertama, yang kedua adalah 1.0925 ini adalah ring area sideways. Potensial sideways akan berlanjut jika dari segi time frame daily itu harga tidak mampu tutup di atas atau di bawahnya level area tersebut. Tetapi kalau misalkan harga proyek ke atas, fokusnya adalah 1.0975 sampai dengan physical price levelnya itu ada di 1.1000 ini sebagai batasan. Jika harga mampu bergerak ke atas untuk USD, mungkin ini akan menjadikan planning setup sell lebih oke dengan risiko kecil, targetnya bisa maksimal. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.0925, mungkin akan menjadi fokus adalah di sini 1.08500. Jika terkonfirmasi dan valid dari segi time frame daily, mungkin ini akan menjadikan referensi untuk setup sell, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh karena masih ada 3 support, 2 demand yang akan menjadi fokus. 1.0800 sebagai risiko price levelnya, kemudian 1.0750 batasan maksimal adalah 1.0700. Planningnya adalah cari setup sell tentunya, tetapi karena ini sideways, saran saya mending wait and see dulu sampai ada tanda-tanda kelihatan jelas. Cuman saya sih harapannya ini masih ada gambaran sedikit ke atas untuk nekan risiko. Itu kurang lebih di kisaran mendekati level area 1.0900 ini mungkin oke lah. Kalau misalkan harga bergerak ke atas dan terkonfirmasi pembalikan arah dari segi time frame kecilnya untuk masuk ke sell atau posisi penjualan dengan target maksimal kurang lebih ya di kisaran, jangan jauh-jauh dulu di 1.075, tapi mungkin di sini ada zona demand, mungkin bisa taruh di atasnya sedikit di sini di 1.07800-an kurang lebih, itu sebagai TP1, TP2-nya di 1.0700 ini mungkin oke. Kalau misalkan diukur itu risk to rewardnya kalau misalkan dapat di kisaran di 1.08900 lah atau di bawahnya physical price level yang di sini, itu sebagai stop lossnya sebenarnya itu amannya sih masih di atas 1.100 karena ini ring areanya lumayan gede, ini mungkin bisa dipersempit, tetapi ini masih ada jarak kurang lebih sekitar 65 sampai dengan 70 pips sebagai batasan untuk risiko stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya itu kurang lebih itu di kisaran 95 pip, TP1, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 190 pip. Ini mungkin oke, risk rewardnya sih lebih dari 1/2 sebenarnya. Selanjutnya adalah USD CAD. USD CAD ini mungkin yang akan menjadi fokusnya. Ini masih sideways, tapi ini kelihatan dari segi time frame 4 dan masih belum ada tanda-tanda untuk selesai. Supportnya fokusnya adalah zona demand 1.3400 di sini juga bertemu dengan physical price levelnya. Kemudian support minor 1.3350. Kemudian yang bawah demand ini ada dua kategori. Yang pertama ada di 1.300 yang kuning, kemudian yang oranye ini adalah fokus untuk pantau di 1.32500 untuk minggu ini ya. Zona pantaunya batasan maksimal di sini. Cuman saya nggak berharap USD CAD itu bergerak lebih rendah di bawahnya area putih, garis putih di sini yang ada di 1.3350. Planning saya itu masih tetap melanjutkan planning yang kemarin, meskipun kemarin sudah TP, tetapi saya menunggu konfirmasi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.33500, mungkin saya akan ancang-ancang cari setup buy kembali. Tetapi dua area yang akan saya pantau adalah yang pertama itu ada di 1.3400, kemudian yang kedua kalau misalkan zona ini break mungkin saya akan pantau di bawah di sini. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.33500 konfirmasi pembalikan arah, mungkin baru entry posisi ini oke dengan targetnya. Ini jangan jauh-jauh dulu, sebenarnya sih masih ada level area resisten yang akan menjadi fokus fresh untuk zona supply-nya ada di 1.3600 ini mungkin bisa dijadikan target TP1, TP2 ada di 1.3700 di sini.
Ini untuk USD CAD. Kemudian untuk stop lossnya, kalau misalkan kita ukur posisinya ada pembelian, jadi dua ini fleksibel dulu aja. Sementara saya taruh di sini dulu, nanti bisa digeser tergantung mana yang valid, akankah di zona demand yang di sini atau support minor yang ada di sini. Jadi sementara saya taruh di sini dulu aja. Batasan stop loss itu kurang lebih di kisaran 1,32700-an itu ruang gerak ya. Ini lumayan gede, 130 pip lebih. Jadi ini untuk batasan stop lossnya, tapi dari segi targetnya kurang lebih ya sekitar hampir 200 pip, 195 pip untuk TP1. TP2-nya itu kurang lebih sekitar 300 pip untuk TP-nya. Jadi ini imbang risk to reward-nya. Cuman jaraknya ini mesti diwaspadai karena untuk batasan stop loss-nya itu dari segi time frame 4 amannya itu di atas 100 pip amannya. Selanjutnya adalah USD Swiss. USD Swiss ini kita lihatin dulu dari segi time frame daily ya. Daily karena ini analisanya nggak terlalu ribet, cuman memanfaatkan dari Fibonacci retracement-nya itu saya tarik yang pertama dari segi time frame daily itu ditarik di kisaran level area 0,85500-an kurang lebih sampai history high yang ada di sini di tanggal berapa ini? 3 Oktober. 3 Oktober 2023 ini saya tarik ke sini, kemudian mendapatkan level area 1,272%-nya ini harga mantul ke atas, itu dari segi time frame daily, kemudian tertahan di level area balik lagi di 78,6%-nya di sini. Kemudian dari segi time frame 4, kalau misalkan mau ancang-ancang cari setup pembelian, saran saya adalah tarik VIP dari bawah ke atas. Perhatikan golden rasionya yang ada di 38,2%, di 50%-nya dan 618%-nya ini perhatikan aja. Selama harga tidak mampu bergerak ke bawah, tutup di bawahnya level area tersebut kurang lebih di harga 0,84800-an ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi saya tidak menyarankan buy di bawah di sini. Pastikan ada konfirmasi yang jelas baru entry ke posisi karena targetnya ini juga lumayan. TP1 bisa pakai history hack sebelumnya yang ada di tanggal 23 Januari di sini. Ini sebagai TP1, TP2 maksimal adalah di zona supply-nya yang ada di 0,8825 ini mungkin oke untuk referensi ataupun ancang-ancang cari setup pembelian. Kalau misalkan diukur tentunya entry di atasnya 0,85300 setelah kita bulatkan aja. Kalau misalkan dapat harga di sini selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 0,84800-an ini mungkin oke. Dari segi stop loss kurang lebih sekitar 90 pipan kurang lebih ya. Untuk TP1 itu ruang gerak sekitar 180 pip, TP maksimal ruang gerak sekitar 275 pip kalau dibulatkan ini mungkin oke. Tetapi kalau misalkan harga break dari segi penutupan daily harga mampu bergerak kembali di bawahnya 0,84800 mending skip dulu, wait and see dulu saja. Selanjutnya adalah AUD USD. Nah, untuk AUD USD ini zona-zona yang mesti dipantau dari segi level H4-nya itu adalah yang pertama resisten teratas adalah 0,6700, kemudian 0,6650, kemudian perhatikan level yang ada di blok atau garis putih di sini ini potensial sideways akan berlanjut sampai salah satu level area tersebut break, entah break ke atas atau break ke bawah. Itu di level 0,6600 sampai dengan 0,6550 ini perhatikan level tersebut. Kalau misalkan harga mampu bergerak di bawah 0,6550 potensial akan menuju ke support selanjutnya di kisaran 0,6500 sebagai psiko press levelnya kurang lebih di sini kalau misalkan break. Kemudian lanjut ke 0,64500 sebelum harga balik ke atas ini yang akan menjadi zona pantau untuk minggu ini. Kemudian level area resisten zona fresh supply ada di 0,6650 ataupun 6700 di sini. Jadi tetap waspada, ancang-ancang. Kalau untuk saya pribadi adalah planning tetap masih setup sell, tinggal tunggu area break di level area 0,6550 ini aja. Kemudian terakhir adalah gold. Untuk gold hati-hati, saya sarankan mending kalau mau entry di gold untuk batasan stop loss, saran saya adalah di atas 100 pip karena ini volatility-nya gede banget. Kelihatannya pergerakannya kecil tapi ini ringnya kalau diukur ini gede banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurangi lotnya, jangan over di gold karena volatility minggu ini itu diperkirakan gede banget, bisa saja spike atas bawah, itu yang saya khawatirkan. Tapi dari segi teknikal support itu
fokusnya itu 1975 ini batasan terbawah, kemudian 1990, kemudian support minor itu ada di 1996 kalau kita bulatkan, kemudian zona demand yang sudah dites itu yang pertama, tapi masih belum break itu ada di level 2010 ini waspada. Kalau misalkan sampai kehilangan support ataupun zona demand yang di sini, potensial harga akan lanjut bergerak ke bawah kurang lebih di kisaran area antara 1996 sampai dengan 1990 dan batasan maksimal adalah 1975 sebelum harga keangkat ke atas itu yang pertama. Tetapi kalau misalkan ini nanti hari Senin itu harga mampu bergerak ke atas terlebih dahulu dan harga mampu tutup di atasnya 2025, potensial harga akan lanjut batas maksimal itu kurang lebih di antara 2037 sampai dengan 2042, kurang lebih di sini potensial akan dia lanjut ke bawah kalau misalkan digambar seperti ini perkiraan untuk planning minggu ini. Tetapi karena dari hari Kamis dan Jumat itu high volatility, saya sarankan mending kurangi lot untuk entry posisi di gold kalau misalkan ada planning. Jadi tetap waspada karena ini bisa aja nih spike atas bawah ini lumayan gede banget. Ring areanya dalam satu hari itu bisa lebih dari 200 pip rata-rata untuk pergerakan gold akhir-akhir ini. Kalau untuk planning saya itu saya masih cari setup sell. Tinggal tunggu aja. Itu nanti tiga area yang mesti saya pantau. Yang pertama 2010 di sini, kemudian 2025, terakhir adalah 2042. Tiga area ini mungkin akan menjadikan level pantau saya, tetapi dari segi target saya tetap di 1996 sampai dengan 1990 sebagai target terdekat TP saya untuk gold saat ini. Cuman untuk entry posisinya, ini saya masih belum tentukan karena masih nunggu di hari Senin ataupun Selasa. Itu nanti akan saya cek terlebih dahulu. Kalau misalkan harga mampu bergerak ke atas, ini juga akan nekan risiko sebagai batasan stop loss itu juga lumayan kecil tentunya. Jadi stop loss itu kurang lebih masih berada di kisaran 2054 itu kurang lebih. Kalau misalkan harga bergerak ke atas mendekati level 2042 ataupun 2037, tetapi dari segi target bisa maksimal kurang lebih sekitar hampir 500-an pip ini untuk targetnya. 480 pip untuk targetnya dengan risiko 170 pip. Ini kalau misalkan harga keangkat ke atas, tetapi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 2025, mungkin stop loss itu amannya itu taruh di kisaran 2036 atau 2037. Ini aja kurang lebih 140 pip kalau dibulatkan ini. Kelihatannya kecil tapi ini gede banget. Cuman kalau misalkan harga terlanjur turun terlebih dahulu di bawahnya 2010, mungkin saya akan tunggu koreksinya untuk nekan stop loss kurang lebih ya. Untuk stop lossnya itu kurang lebih di kisaran area 2028 di sini. Tapi targetnya itu turun di 1975. Nah, ini untuk gambaran untuk minggu ini ya dari beberapa pair forex dan juga gold. Intinya hati-hati, tetap percaya pada diri sendiri, analisa pada diri sendiri. Jadikan konten ataupun video analisa orang lain itu hanya sebatas tambahan referensi. Jangan dijadikan sebagai patokan, jangan dijadikan sebagai acuan pasti benar karena teknik analisa apapun itu pasti ada risikonya. Tetap waspada, jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi broker untuk pemula cek di link deskripsi, gunakan akun SEN terlebih dahulu untuk pemula. Intinya batasi dalam satu hari itu usahakan jangan sampai over trade dan overload, itu aja intinya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.